Selanjutnya, kami ingin sampaikan sebelum pembacaan ini bahwa kami selaku pelapor sangat tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana mandat yang diberikan di dalam proses pelanggaran administrasi pemilihan umum kami hadir pada hari ini dan sekaligus rasa penghormatan tidak hanya pada undang-undang tetapi juga atas nama institusi nilai kehormatan pada sidang hari ini. Nah, oleh sebab itu semestinya jika terlapor memiliki niat baik bertanggung jawab atas hasil kerja yang maksimal mereka lakukan, maka tidak ada alasan apapun karena memang perintah undang-undang. Yang kedua, rasa penghormatan sesama antar lembaga penyelenggara pemilu, maka tidak ada alasan mereka tidak sampai hadir pada sidang yang kedua kali ini. Nah, saya pikir sebagai pelapor kami minta itu menjadi catatan di dalam sidang ini yang kemungkinan besar itu akan sangat berguna juga dalam konteks tanda kutip yang adalah fakta yang di dalam proses persidangan. Itu yang mulia, waktu dan tempat untuk membacakan laporan kami ini saya silakan kepada Bapak Rahmat. Satu, identitas pelapor, nama Nenek Hasanah, tempat lahir Jakarta, 8 April 1968, jenis kelamin perempuan, pekerjaan, jabatan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Sukapura, Jakarta, nomor 43, RT nomor 9 RW nomor 2 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Identitas terlapor, nama ketua dan anggota PPK Kecamatan Cilincing. Peristiwa yang dilaporkan: 1. Terdapat pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan administrasi dalam tahapan rekapitulasi pemungutan suara di PPK berupa: A. PPK tidak menjalankan ketentuan PKPU nomor 5 tahun 2024 khususnya pasal 16 ayat 1 yang menyatakan dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 6 huruf F dan huruf G, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model A, C hasil PPWP, B, C hasil DPR, C hasil DPRD Provinsi, C hasil DPRA, C hasil DPRP, C hasil DPRPD, C hasil DPRPT, C hasil DPRPS, C hasil DPRPP atau C hasil DPRPBB, dan D. C hasil DPRD Kabupaten Kota atau C hasil DPRK dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Ayat 2. Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Ayat 3. PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai kejadian khusus dalam formulir model B kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. B. Bahwa berdasarkan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi tersebut di atas, diduga PPK Cilincing dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi penghitungan suara, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam penginputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi di tingkat PPK yang berimplikasi pada penambahan perolehan suara Partai Nasdem dan pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di daerah pemilihan 2 di beberapa TPS wilayah kelurahan dan dalam Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Tempat kejadian, hari dan tanggal kejadian Senin 4 Maret 2024. Hari dan tanggal diketahui Senin 4 Maret 2024. Saksi 1. Nama Ahmad Rizky Fadilah, alamat Kampung Sukapura, RT 004 RW 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan 2 saksi yang kami telah sebutkan tadi, Yang Mulia. Bukti-bukti. Adapun bukti-bukti sebagaimana terlampir dalam daftar alat bukti dengan jumlah total 259 alat bukti. Ini kami sesuai dengan daftar alat bukti yang kami akan ajukan. 6 uraian kejadian. 1. Bahwa pada tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pada pelaksanaan rekapitulasi tersebut dimulai dengan membuka kotak suara dan menginput perolehan suara masing-masing partai berdasarkan C1 hasil dan terdapat C1 plano sebagai alat pengontrol jika terdapat perbedaan atas hasil perolehan suara tersebut. Dari hasil penghitungan berbasis TPS dalam satu kelurahan tersebut, khususnya di Kecamatan Cilincing, perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 30.955. 2. Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 2024, PPK menyampaikan bahwa berdasarkan perintah KPU Kota Jakarta Utara untuk melakukan penundaan rapat sampai data-data selesai disinkronkan. Namun ternyata penundaannya selama 24 jam. 3. Setelah kembali dilakukan rekap, saksi-saksi meminta berita acara hasil rekap kecamatan dan hasilnya diberikan model D hasil kecamatan DPRD provinsi berdasarkan formulir D hasil tersebut. Suara Partai Nasdem se-Kecamatan Cilincing berjumlah 36.124. Jadi kami perlu penjelasan di sini ya bahwa dari berdasarkan formulir D hasil tersebut, sini terlihat ada penambahan dari Partai Nasdem di hasil rekapitulasinya tersebut se-Kecamatan Cilincing sejumlah 36.124 dari 30.955 suara. Lanjut. Ketika PPK membacakan rekapitulasi hasil perhitungan, mereka langsung membacakan jumlah total perolehan suara partai per kecamatan, bukan per kelurahan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan pada saat dibacakan hasil perolehan dari Partai Nasdem, terdapat perbedaan antara C hasil yang dipegang oleh saksi Partai Demokrat dengan yang dibacakan oleh PPK. Akhirnya saksi Partai Demokrat dan saksi Partai PKS keberatan, lalu kembali dilakukan skorsing selama 1 jam. 4. Selanjutnya di hari yang sama ketika sidang dibuka, disepakati merekapitulasi penghitungan suara berbasis kelurahan yang sumbernya dari TPS. Namun pada rekap akhir hasilnya berbeda lagi dengan angka Partai Nasdem dan bertambah menjadi 36.369 yang kemudian disahkan sebagai hasil akhir oleh PPK. 5. Bahwa berdasarkan angka 4 di atas, saksi Partai Demokrat keberatan, perubahan atas penambahan perolehan suara Nasdem dalam penginputan data tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga penting untuk diluruskan kembali oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sesuai kewenangan yang dimiliki. 6. Bahwa hal tersebut di atas merugikan Partai Demokrat yang seharusnya berada di posisi perolehan suara yang lebih tinggi dari Partai Nasdem, dan pelapor sebagai adalah calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Demokrat di daerah pemilihan 2 yang berkepentingan terhadap maladministrasi tersebut. 7. Dengan demikian dalam perspektif pelapor, terdapatnya 2 berita acara model D hasil kecamatan DPRD Provinsi, yakni melalui hasil share Ketua PPK
melalui grup WA terhadap saksi dalam kurung model D hasil pertama yang berbasis TPS dan D hasil kedua yang dibacakan langsung per kecamatan dalam kurung tanpa pembacaan berbasis kelurahan yang semula per TPS tersebut. Dilaporkan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima laporan pelapor secara keseluruhan. 2. Membatalkan hasil Kecamatan Cilincing tertanggal 5 Maret 2024. 3. Meminta Bawaslu untuk melakukan koreksi melalui pemeriksaan cepat dengan membandingkan atas hasil kerja pengawas TPS melalui pemotretan foto C1 Plano melalui aplikasi Siwaslu. 4. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Cilincing Inkasu KPUD Jakarta Utara untuk menormalkan suara Partai Nasdem dengan merujuk ke berita acara hasil rekap Kecamatan model D hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang dihitung berbasis TPS dalam satu kelurahan di Kecamatan Cilincing yang berjumlah 30.955 suara atau setidaknya D hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang di-share pertama kali sebagai draft yang dikirim melalui WA oleh Ketua PPK di mana suara Partai Nasdem se-Kecamatan Cilincing berjumlah 36.124 suara. 5. Meminta kepada KPU Provinsi Kabupaten Kota DKI untuk melaksanakan putusan ini. Dan atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah laporan ini kami ajukan dan menyatakan bahwa isi laporan ini adalah sesuai yang sebenar-benarnya dan kami bersedia bertanggung jawabkan di hadapan hukum pelapor. Demikian, ya mungkin ada yang ditambahkan oleh rekan-rekan. Kami sudah bacakan, tapi untuk mempersingkat dan memberi gambaran terhadap kasus yang ada. Jadi ketika tanggal 15 Februari proses rekapitulasi berjalan di ballroom PPK Cilincing dihadirkan seluruh PPS, jadi seluruh kelurahan itu kan berada 7 kelurahan, di mana dalam setiap kelurahan itu terdapat kotak suara masing-masing yang berisi C hasil yang hasil. Pada saat proses itulah PPK meminta agar PPS membacakan C hasil itu. Namun ada instruksi dari para saksi, hasil yang dibacakan sebaiknya disertakan C1 Plano, ya, C1 Plano ditempel dengan alasan ketika terdapat perbedaan antara C salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil yang di dalam kotak, maka rujukannya itu adalah kembali coba kita buka C1 Plano-nya, gitu prosesnya. Maka proses penghitungan itu benar-benar berbasis TPS, benar-benar berbasis C hasil yang ada di dalam kotak yang terdokumentasi dengan baik dan tersetor. Proses itu berjalan dengan baik dan seluruh TPS terinput dalam satu kelurahan. Karena menggunakan proses komputerisasi, maka otomatis yang berbasis kelurahan ini tadi dari TPS berbasis kelurahan pasti dengan sendirinya terinput dengan jumlah yang sama dalam konteks satu kecamatan. Karena satu kecamatan pasti membawahi 7 kelurahan yang kebetulan yang ada di sini. Pasti dia akan berubah di sini. Nah, tetapi pada faktanya disampaikan tadi pertanggal 4 Maret itu dilakukan. Ada keinginan dari PPK untuk melakukan proses sinkronisasi data. Tapi titik dasar data yang dimaksud itu adalah
kesesuaian menyangkut tentang daftar pemilih. Biasa, antara pengguna hak pilih masih tidak sesuai dengan surat suara yang digunakan, masih kurang sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, kira-kira gitu. Tetapi tentu tidak bakalan bisa merubah lagi hasil perolehan dari masing-masing partai maupun caleg. Tetapi pada faktanya yang mulia, dokumen D hasil yang dikirim oleh ketua PPK melalui sel ke masing-masing saksi, itu kami sampaikan diri sebagai bukti. Loh, kok justru mendapat tambahan? Dan tadi proses awal itu cuma 30.955 bisa. Tetapi kok bisa ada tambahan 36.126? 24. Nah, ini kaget nih para saksi, terutama saksi dari Partai Demokrat. Nah, mereka tidak keberatan lantaran masih unggul 165 dari Partai Nasdem. Yang tadinya masih unggul 6.000-an sekian waktu pertama. Tapi begitu dilihat D yang di share itu, loh kok bisa berubah? Tapi mereka tidak mengajukan keberatan itu lantaran memang masih unggul di 165 suara. Artinya masih dapat posisi kira-kira gitu Partai Demokrat. Tapi ketika berjalan proses itu, dalam proses perjalanannya, ya, di hari berikutnya, tanggal 5, berjalan lagi, tiba-tiba tadi ini ada yang waktu tanggal 4 ada instruksi sebenarnya dari KPU, katanya dari KPU yang meminta untuk sinkronisasi data itu. Ya, waktu tanggal 4 itu, maka dilakukan sinkronisasi data, tapi terkait dengan soal BPT saja. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, pada tanggal 5 dilanjutkan lagi rapat pleno. Nah, di dalam proses rapat pleno itulah, ya, salah satu saksi dari Partai Demokrat ini kebetulan keluar, ya, dia keluar dari forum dan ada yang diminta untuk menjaga lagi, ya, proses itu. Selama proses berjalan, ternyata langsung mengalami perubahan. Itulah D hasil yang terakhir dibacakan langsung per kecamatan. Dan ada lagi kenapa? Tidak lagi 36124, tetapi sudah 36369. Akhirnya apa yang mulia? Dengan penambahan itu bertambahlah Nasdem yang berada pada posisi ranking selanjutnya, artinya mendapat posisi yang posisi kedua gitu. Nah, menggeser Demokrat ini, selisihnya jadi 33. Yang tadinya kami unggul 6.000, unggul 165, tiba-tiba kalah di 30 sekian itu. Nah, itulah yang menyebabkan kami menyampaikan laporan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat ada kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu di dalam hal pelanggaran administrasi pemilu, di mana kami melihat terdapat di situ tata cara, prosedur, ya, mekanisme yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu kami sampaikan dalam laporan ini yang mulia, dan alhamdulillah hari ini yang mulia memproses ini. Nah, uraian itulah yang kami ingin sampaikan kepada wallahu a'lam bishawab, apa penyebab tadi itu. Bahwa ada cerita dari masyarakat apa dan sebagainya, kami sudah tahu. Ya, tetapi itu tidak bisa kami jadikan sebagai bukti, ya, meskipun kami mengetahui informasi-informasi yang ada di bawah. Tetapi satu hal bahwa asas penyelenggara pemilu, bahkan asas-asas pemilu itu ada menyangkut tentang jujur dan adil, nilai kejujuran, nilai integritas yang menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu ini, maka memperlakukan adil,
Ya, tidak hanya pada persoalan kandidat satu dengan kandidat lain, partai politik satu dengan partai politik lain, tetapi ada nilai rasa keadilan suara rakyat yang tadinya betul-betul melakukan pemilihan itu memberikan mandatnya kepada partai politik tertentu, pada caleg tertentu, tetapi diubah dengan sepihak, bahkan itu dimakan atau maaf tanda kutip, digelembungkan itu, ditambahkan dengan sepihak yang menurut kami ini sangat mencederai proses pemilu kita. Ini sangat mencederai kita sebagai penyelenggara pemilu yang memang memiliki integritas dan memang harus mampu menjamin nilai kejujuran di dalam hal penyelenggaraan pemilu. Kami pikir itu yang mulia, ya, tambahan kami. Semoga laporan ini kami juga yang kami bacakan ini tadi ini juga segera bisa disampaikan kepada pihak terlapor dan kami jawabannya, dan di dalam waktu nantinya mungkin akan dilakukan konfrontasi data, kira-kira gitu. Beberapa dokumen dikonfrontir, diadu dan lain sebagainya. Tetapi sangat kami yang mengharap sebaiknya di dalam proses konfrontir data ini kami sangat meminta kepada Bawaslu, Ketua dan Majelis agar juga bisa menghadirkan, karena pasti bisa berbeda dari pasti berbeda, menghadirkan sebenarnya siwaslu yang dimiliki oleh Bawaslu itu, karena kami paham siwaslu itu sesungguhnya pada tanggal 14 Februari pasti sudah dipotret semuanya. Ya. Kalau tidak 14 Februari, mungkin sekali berikutnya 15 Februari. Tidak ada alasan bagi DKI Jakarta ini berbeda dengan daerah lain, sehingga di sini sangat-sangat bagus. Ya. Dan tidak ada yang namanya keterbatasan sumber daya manusia untuk langsung mengirimkan data itu. Nah, oleh sebab itu yang mulia, kami minta bahwa itu pun juga bisa dihadirkan di dalam hal proses konfrontasi data itu tadi diambil tadi. Atau kalau misalnya yang mulia punya pendapat lain itu juga tidak masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan kewenangan dalam proses setiap perkara yang masuk, dan Bawaslu juga punya komitmen ya, dalam menegakkan keadilan pemilu. Bagaimana nanti berjalan, tentunya kita ikutin tahapan sidang yang ada di Bawaslu. Jadi ini mestinya kita mendengarkan laporan dan mendengarkan jawaban. Karena terlapor juga tidak hadir, maka kita sebenarnya harusnya kalau sudah lengkap jawaban dibacakan, laporan dibacakan, jawaban dibacakan, kita langsung masuk ke pembuktian sebenarnya. Nah, karena ini belum hadir, maka ya kita akan tunda lebih begitu. Sembari nanti alat bukti yang ada tambahan itu disiapkan dan nanti akan kita sahkan, kita uji bahwa punya data sampai tersebut. Jadi apa namanya, laporan dari setiap pelapor ini dia masukkan perkara bukan hanya apa gunanya ya. Jadi semua perkara yang masuk datanya kita istilahnya kita sandingkan ya. Jadi tidak serta-merta dari datanya pelapor saja yang mau disandingkan semuanya. Nah, dari itu mungkin ada tanggapan dari majelis atau berdiri. Ya, terima kasih. Sebagaimana disampaikan, ya saya kira hari ini kita sudah mendengarkan laporan dari pelapor. Nah, kemudian tentu karena pelapor belum hadir, belum bisa memberikan jawaban, maka ditunda sehari ya, agar kita nanti mengundang kembali, tetap kita undang kembali terlapor untuk menyiapkan jawaban dan bukti-bukti sekaligus agar besok hari kedua tanggal 19
sidang itu mereka udah siap dan juga itu pelapor udah siap. Kenapa mesti ditunda? Karena pembacaan laporan baru hari ini gitu ya. Mestinya sih mereka harus jawab, tetapi karena tadi bahwa terlapor belum memberi jawaban, kita akan melakukan. Tentu ini juga sebagai rangkaian proses persidangan yang sudah ditentukan dalam Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Ini ya, ini itu Pak. Terima kasih Pak Saraji. Tadi pada intinya begini, saudara pelapor. Kalaupun besok tidak hadir, tetap agenda kita pembuktian. Maka tidak bisa langsung ini. Kita juga tadi ada tambahan daftar alat bukti dan seterusnya. Nanti kita sangat dulu baru nanti kita masuk. Ya. Bu ini ada tambahan cukup ya. Nah, kita sepakat. Kalau silakan. Terima kasih buat anggota yang kami muliakan. Pada prinsipnya semoga besok bisa hadir. Baru akan itu hadir. Sehingga benar-benar kan kita ingin betul-betul melihat hasil ini secara jernih. Karena produk ini kan produknya PPK. Produk mereka Iya. karena semestinya ya berani Nah, hanya saja yang mulia kami cuma sekedar memberi saran dan mengingatkan agar karena besok tanggal 20 sudah penetapan, mengingatkan bahwa Rabu itu sudah penetapan hasil pemilu. Ya, insya Allah 19 penetapan hasil pemilu. Mudah-mudahan kita masih bisa mengejar hasil waktu itu, sehingga apa yang kita kerjakan ini nanti benar-benar itu dapat respon. Kita sudah menunaikan tugasnya. Nah, itu saja yang kami ingatkan bahwa ingat di tanggal 2 begitu yang penting juga, karena sudah penetapan hasil. Ya, komitmen kami sebenarnya tidak perlu diragukan ya, karena sudah kita buktikan. Bahkan dari minggu kan kita sidang. Oh iya. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, Oh iya, pelapor kemungkinan besok belum sempat hadir, tidak bisa hadir karena ada rapat paripurna. Kalau yang penting bahasa umumnya kan Ya. ada. Saya pikir itu aja. Saya pikir yang mulia, sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan luar biasa sekali menurut kami bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita sepakat